Andre Taulany. Coba deh kita pikirin, udah hampir 3 dekade kan namanya ada terus di dunia hiburan Indonesia. Dari anak band rock, sekarang jadi salah satu komedian paling top. Pertanyaannya, gimana caranya dia bisa relevan terus-menerus? Apa sih sebetulnya rahasia di balik karirnya yang panjang dan gonta-ganti jalur ini? Perjalanan dia kan dimulai dari sini. Kita kenal dia sebagai musisi, vokalis band yang ikonik banget. Habis itu, dia geser haluan, jadi seorang aktor, dan aktingnya pun diakui. Nggak lama kemudian, dia justru nemuin rumahnya yang paling pas di dunia komedi. Dan seolah itu semua belum cukup, sekarang dia juga nyoba jadi pengusaha. Lengkap. Jadi pertanyaannya kan begini, gimana caranya satu orang bisa jago di begitu banyak bidang? Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kita akan ungkap filosofi di balik kesuksesan seorang Andre Taulany berdasarkan cara pikirnya dia sendiri. Oke, kita mulai dari manuver karirnya yang paling besar, yang paling menentukan arah hidupnya. Kalau kita lihat lini masa karirnya, perpindahan Andre dari musik ke komedi, itu ternyata bukan kebetulan loh. Itu langkah yang sangat pragmatis. Jadi, pas ditawarin program komedi harian atau stripping, dia ngaku terus terang. Alasannya apa? Duit. Ya, realistis kan? Pendapatan yang jauh lebih konsisten. Dan tantangan baru di televisi, itulah yang bikin dia nekat ambil lompatan besar. Ninggalin dunia band yang udah membesarkan namanya. Nah, pertanyaannya, kok bisa dia sukses di dunia yang sama sekali baru buat dia? Disinilah kita bisa lihat prinsip-prinsip main yang dia pegang teguh. Poin kuncinya tuh begini, buat Andre, komedi tuh kayak main sepak bola, bukan pertunjukan solo. Tujuannya bukan buat jadi yang paling lucu sendirian, tapi gimana caranya bikin satu tim ini menang, bikin acaranya jadi bagus. Dia sadar banget kalau dia kasih umpan ke bintang tamu atau dukung juniornya, ya acaranya secara keseluruhan yang bakal naik. Dia sengaja nggak pernah mau dominan, karena menurut dia, lucu bareng-bareng itu jauh lebih seru. Di lingkungan kerja yang penuh tekanan yang namanya konflik itu, kan nggak bisa dihindari. Tapi Andre ini punya pendekatan yang unik banget buat menanganinya. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya. Filosofi mengalah ini jadi inti dari cara dia menyelesaikan masalah. Intinya, buat dia, menjaga keharmonisan itu jauh lebih penting daripada menang debat atau mempertahankan ego. Kita ambil contoh nyata ya. Andre pernah cerita soal ketegangannya sama Sule di lokasi syuting. Kalau orang biasa mungkin bakal diam-diaman kan? Tapi apa yang Andre lakukan? Begitu acara selesai, dia langsung samperin Sule, dipeluk, terus minta maaf. Dia nggak peduli siapa yang benar atau salah. Yang penting suasana kerja besok harus enak lagi. Ini cara meredam konflik yang radikal banget sebetulnya. Sekarang kita geser sedikit dari panggung hiburan. Kita coba lihat sisi pribadinya. Sebuah tantangan yang mungkin nggak banyak orang tahu, tapi justru sangat membentuk siapa dia hari ini. 11 juta rupiah. Di satu titik terendah dalam karirnya, Andre nggak punya uang segitu buat bayar biaya persalinan anaknya. Bayangin, pembayaran dari stasiun TV telat, tabungannya nggak cukup. Akhirnya, dia terpaksa pinjam uang ke sahabatnya, komedian Adul, cuma buat nebus biaya rumah sakit. Nah, ini dia filosofi dia sebagai kepala keluarga. Dia percaya, tanggung jawab dia itu menyelesaikan masalah, tanpa harus membebani keluarganya dengan rasa khawatir. Dia sengaja melindungi mereka dari perjuangannya. Dia mau yang keluarganya lihat itu cuma ketenangan dan solusi. Pola asuh ini ternyata dia dapat dari almarhumah ibunya. Dia menyeimbangkan antara disiplin dan kasih sayang. Jadi kalau anaknya bikin salah, ya dia bakal marahin dengan tegas. Tapi setelah itu, anaknya bakal langsung dia peluk. Pesan yang mau dia sampaikan tuh jelas. Kamu memang salah, dan kamu harus tahu itu. Tapi kesalahanmu nggak bikin papa berhenti sayang sama kamu. Ini cara ngajarin tanggung jawab tanpa meninggalkan luka batin. Jadi dari semua cerita ini, apa yang bisa kita simpulkan? Apa sih sebetulnya bahan rahasia yang bikin karir seorang Andre Taulany bisa bertahan begitu lama? Ternyata ambisi utamanya itu bukan jadi terkenal atau kaya raya. Waktu ditanya apa tujuan hidupnya, jawabannya sederhana banget. Cuma pengen jadi orang baik yang dikenang karena kebaikannya. Dia mau orang-orang merasa senang dengan kehadiran dia. Itu saja. Dan semua keputusan karir dan sikap hidupnya ya berakar dari tujuan yang fundamental ini. Dan ini yang membawa kita ke pemikiran akhir. Mungkin kekuatan terbesar Andre Taulany itu bukan bakatnya yang macam-macam, tapi karakternya. Kemampuannya untuk menekan ego, untuk minta maaf duluan, dan menempatkan keharmonisan di atas segalanya. Di industri hiburan yang isinya penuh persaingan dan ego,
Jangan-jangan kerendahan hati itulah yang justru jadi strategi paling radikal, sesuatu yang membuatnya jadi tak tergantikan.